selesai visi misi. Tapi yang jelas sekarang beliau sendiri sudah bergerak dari masjid ke masjid dalam program Bangkit dari Surau. Jadi sebenarnya Bangkit dari Surau ini adalah program yang cukup bagus ini untuk baik masyarakat dan untuk yang ada di internalnya ASN yang ada di pemerintah Kota Nagam. Jadi dalam ini tentu filosofi kita dulunya kalau Bangkit dari Surau, apapun kegiatan-kegiatan dulunya waktu kita masa kecil, itu surau itu adalah tempat segalanya. Yang pertama adalah tempat musyawarah, tempat baraja menyembah dulu, tempat baraja basile halamannya, barandai. Jadi apapun seni tradisional tetap kita laksanakan di surau. Jadi Bangkit dari Surau, tentu apapun yang kita dapat dari surau itu, itulah nanti implementasinya terhadap masyarakat. Jadi dengan Bupati kita sekarang ini, Bapak Beni Wadis, sebenarnya kita akan menyambut baik kembali atau bangkit dari surau ini. Tapi tentu ada kita payung hukumnya yang jelas. Ada dasar kita dalam itu. Yang pertama sekali kami melihat dari Nenek Mama, tentu ada sosialisasi baik itu dari masjid ke masjid. Apa yang bangkit dari surau itu apa-apa aja yang harus kita terapkan di situ. Kami melihat dan menyampaikan ke Pak Bupati, kalau bisa mulai dari kepala dinas bidang-bidang itu bisa mensosialisasikan ke masjid, dari masjid ke masjid, yang keberadaan masjid itu di lingkungan tempat tinggal daripada ASN yang bersangkutan. Jadi jangan dititik kumpulkan di satu masjid. Kalau kami melihat titik kumpulnya sekarang kan satu masjid di Nurul Falah. Apapun kegiatan di Nurul Falah. Jadi apapun bentuknya, kadang-kadang ASN bersangkutan pengurus di masjid lain, pengurus di situ. Tapi sekarang udah di Nurul Falah semuanya, kadang-kadang tinggal sosialisasi ke masyarakat berkurang. Saya melihat selaku kan Nagari Lubasung itu baru, kalau kita lihat sekarang baru 5% baru ini yang bisa masyarakat mengetahui apa yang Bangkit dari Surau. Yang lainnya belum. Kenapa? Karena sosialisasinya masih minim. Ini saya contohkan. Saya contohkan. Contohnya, Wakil Bupati sekarang tinggalnya di lingkungan masjid, banyak masjid. Ada masjid Al-Hikmah Simpang 3, ada masjid Nurul Falah, ada di situ masjid Matoaya, masjid. Tapi kami lihat sejak mulai dilantik sampai sekarang ke masjid Al-Hikmah Simpang 3 aja tidak pernah sosialisasi sama dengan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati, saya akui Pak Bupati ke sini udah 2 kali. Subuh dia datang, Ramadan dia datang. Tapi yang wakil bupatinya kami lihat kan belum ada apa-apanya sosialisasi itu. Jadi kami harapkan Pak Bupati dengan wakilnya sejalan dalam hal ini. Kenapa? Karena Pak Bupati itu satu paket. Jadi jangan Pak Bupati jalan sendiri-sendiri, yang wakilnya jalan sendiri-sendiri. Yang kita harapkan bagaimana satu paket. Apa yang jadi program, apa yang menjadi visi misi dari Pak Bupati, itu adalah visi misi dari wakil bupati. Itu yang kita harapkan. Jadi tentu harapan kami selakukan, harapan kami kalau bisa nanti Pak Bupati dengan wakilnya mungkin datang ke tempat kami, lembaga kan ada. Kan itu terletak di pusat ibu kota. Apapun suaranya adalah suara ibu kota. Jadi bisa sampaikan ke kami bagaimana kita sharing, mungkin sama-sama nanti memberi dan menerima dari Pak Bupati, wakil bupatinya, programnya apa-apa aja nanti bisa kami sosialisasikan ke nenek mama yang ada di Nagari Lubasung. Di kan kami itu nenek mama berjumlah 114 orang. Jadi umumnya kalau saya rasa 80% kemenakannya ada di Nagari Lubasung. Inilah nanti yang akan mensosialisasikan ke anak kemenakan dari nenek mama itu. Inilah program Bapak Bupati kita dengan Bapak Wakil Bupati. Tapi kalau tidak disentuh lembaga-lembaga terkait, baik itu kan MUI, Bundokan Duang, itu tidak akan jalan. Nanti
kondisinya saya lihat Ramadan kemarin betul-betul semangat. Tapi habis Ramadan sekarang ada semangatnya udah agak berkurang gitu. Nah, jadi kita sebenarnya ini sangat apresiasi. Ketua Bupati kita apresiasi, Wakil Bupati kita apresiasi, tapi ini tolong sedikit ditingkatkan dan ada payung hukumnya. Jadi kalau payung hukumnya tentu dulunya sudah ada perdanya, sekarang kita kan turunannya. Nanti kita kaitkan dengan adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah yang sudah menjadi undang-undang. Salah satunya kan di undang-undang sudah ada waktu Bapak Gus Padi Gaus. Nah, jadi sekarang kita bagaimana turun itu membuat perdanya yang kuat supaya masyarakat Kabupaten Agam betul-betul masyarakat madani, itu yang kita harapkan. Jadi kita berharap pemerintah Hutan Agam di periode Pak Beni Wadis dengan Pak Iqbal betul-betul apa yang telah dicanangkan, apa yang telah dibuat program Bangkitkan Surau betul-betul ini terlaksana dan ini melekat di hati masyarakat Kabupaten Agam. Ini yang kita harapkan selaku kita di lembaga dan selaku kita Nini Mama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.